Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Febriantika dengan NIM 20201011031138. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil dari ujian tengah semester mata kuliah Hukum Islam 3 yang diampu oleh Ibu Tinuk Dwi Cahyani. Yang pertama, yaitu perbedaan antara usul fiqh dan fiqh. Di sini saya tuangkan dalam bentuk tabel seperti perintah dari Ibu Tinu. Saya menemukan 7 perbedaan. Yang pertama yaitu dari arti kata. Usul al-fiqh, menurut bahasa, usul berarti pondasi atau dasar. Usul fiqh berarti sesuatu yang dijadikan dasar fiqh. Sedangkan fiqh itu sendiri, arti katanya menurut bahasa berarti pengetahuan atau pemahaman. Yang kedua yaitu dari objek kajian. Usul al-fiqh memiliki objek kajian dalil-dalil syara' atau sumber umum hukum syara' dan hukum umum yang diperoleh dari sumber umum hukum syara'. Untuk objek kajian fiqh, perbuatan mukallaf yang apa telah ditetapkan syara' tentang ketentuan hukumnya. Perbedaan yang ketiga dari pembahasan. Usul al-fiqh memiliki pembahasan dalil ijmali atau global dan apa yang diambil darinya hukum-hukum global, misalnya qiyas, am, mutiyah, dan lain-lain. Sedangkan fiqh membahas dalil juz'i atau tafsili secara lebih rinci, berkisar perbuatan mukallaf dari sisi konsekuensi hukumnya secara syari', seperti jual, beli, sholat, dan lain-lain. Perbedaan yang ketiga yaitu fakta ilmu. Fakta ilmu untuk usul al-fiqh merupakan kaidah untuk mengistinbatkan hukum syara'. Sedangkan fakta ilmu fiqh yaitu ilmu tentang hukum syara'. Perbedaan yang kelima dari aspek bahasa. Usul al-fiqh membahas aspek bahasa, sedangkan fiqh tidak membahas aspek bahasa. Perbedaan yang keenam, penerapan kepada kasus. Usul al-fiqh harus dipelajari atau dipahami terlebih dahulu sehingga tidak bisa diterapkan langsung ke kasus yang ada. Sedangkan fiqh dapat diterapkan langsung ke suatu kasus yang sesuai. Perbedaan yang ketujuh, keberadaan perantara. Usul al-fiqh sebelum digunakan sebagai hukum fiqh, usul fiqh perlu melalui perantara terlebih dahulu. Sedangkan fiqh bisa secara langsung tanpa harus melalui perantara. Perbedaan ini dituangkan dalam bentuk tabel seperti perintah dari Ibu Tinu. Untuk yang kedua yaitu mengenai konsep hukum dalam hukum Islam, dituangkan dalam bentuk poster seperti ini. Konsep hukum dalam hukum Islam. Pengertian hukum. Hukum adalah aturan yang bersifat memaksa, mengatur tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan hukum Islam dapat diartikan sebagai kerangka, dasar, aturan Islam yang merujuk pada Al-Quran dan hadis. Hukum Islam dapat diartikan syariat sebagai aturan yang diadakan oleh Allah SWT untuk umatnya yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum yang berhubungan dengan amaliyah atau perbuatan. Pembagian hukum Islam ada 5. Yang pertama, wajib. Wajib merupakan apabila mengerjakan perbuatan akan mendapat pahala
dan apabila meninggalkan akan mendapat dosa. Contohnya, sholat 5 waktu. Yang kedua, sunnah. Apabila mengerjakan perbuatan akan mendapat pahala, dan jika tidak mengerjakan tidak berdosa. Contohnya, puasa Senin Kamis. Yang ketiga, haram. Apabila mengerjakan perbuatan akan mendapat dosa, dan apabila meninggalkan akan mendapat pahala. Contohnya, membunuh orang. Yang keempat, makruh. Apabila mengerjakan perbuatan dikatakan kurang baik, dan jika ditinggalkan jauh lebih baik. Contohnya, merokok. Yang kelima, mubah. Apabila dilakukan atau tidak dilakukan, perbuatannya tidak mengandung mudarat. Contohnya, makan, minum, memilih warna pakaian. Selanjutnya, ada sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam merupakan tempat di mana dapat menemukan atau menggali hukum. Yang pertama, sumber hukum Islam adalah Al-Quran, sumber hukum yang utama. Merupakan firman dari Allah SWT. Yang kedua, hadis, pesan atau nasihat dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, ijma, kesepakatan para ulama. Yang keempat, qiyas, sumber hukum yang menjadi penengah permasalahan apabila tidak ditemukan solusi pada Al-Quran, hadis, dan ijma. Untuk soal yang ketiga, mengenai metode pengambilan hukum istinbat al-ahkam melalui pendekatan kebahasaan. Istinbat merupakan usaha untuk mengeluarkan hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah. Bisa dilakukan melalui dua pendekatan, yakni yang pertama pendekatan kebahasaan dan yang kedua pendekatan makna atau ruhnas. Pendekatan kebahasaan dilihat dan dari lafaz dalam kaitannya dengan posisi lafaz di dalam kalimat. Untuk selanjutnya, pembahasan tentang lafaz melebar sampai pada kajian lafaz dengan melihatnya dari berbagai sisi. Menurut An-Nashimi, lafaz diklasifikasikan menjadi 4, yakni yang pertama, lafaz dilihat dari sisi makna yang diciptakan atau cakupannya. Kategori ini meliputi am, khas, dan mustarak. Yang kedua, lafaz dilihat dari sisi penggunaannya terhadap makna. Kategori ini meliputi hakikah, majaz, sarih, dan kinayah. Yang ketiga, lafaz dilihat dari sisi kejelasan dan tidaknya dalam menunjukkan makna. Kategori ini meliputi dua kelompok, yaitu yang pertama, wadi adalah atau lafaz yang jelas maknanya yang meliputi zahir, nas, mufasar, dan muhkam. Yang kedua, yaitu ghair wadi al-dalalah, lafaz kurang jelas maknanya yang meliputi kafi, muskil, mujmal, dan mutasyabih. Yang keempat, lafaz dilihat dari sisi cara pengungkapan terhadap makna. Kategori ini meliputi ibarah, anas, isyarah, anas, dalalah, anas. Macam-macam pendekatan kebahasaan ada 9. Yang pertama yaitu amr, lafaz yang menunjukkan tuntutan untuk mengerjakan sesuatu yang berasal dari yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah. Lafaz amr selalu menunjukkan pengertian wajib, kecuali ada indikasi yang menunjukkan pengalihan dari dalalah asli kepada hukum yang lain. Terdapat 6 kaidah dalam amr. Yang pertama, amr pada dasarnya menunjukkan arti wajib, kecuali ada horina-horina tersebut yang memalingkan artinya. Contohnya, Quran Surat An-Nisa ayat 77. Dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat. Yang kedua, kaidah amr perintah terhadap sesuatu berarti larangan akan kebalikannya. Contohnya, Quran Surat An-Nisa ayat 36. Wa'budu woha, dan sembahlah Allah, berarti larangan mempersekutukan Allah. Kaidah yang ketiga dalam amr merupakan
Perintah menghendaki segera dilaksanakan kecuali ada horina-horina yang menyatakan suatu perbuatan tersebut tidak segera dilaksanakan. Contohnya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 148 atau 148, Wastabi ful khairah, berlomba-lombalah kamu dalam mengerjakan kebaikan. Kaidah yang keempat, suatu perintah itu tidak menghendaki kesegeraan dikerjakan. Contohnya, Quran Surat Al-Hajr ayat 27, wa'adzin finnasi bil hajr, dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Haji ini suatu perintah, namun tidak menghendaki kesegeraan dikerjakan karena tidak semua mampu untuk melakukan haji, seperti itu. Kaidah yang kelima, yaitu perintah itu sebenarnya tidak menghendaki pengulangan kecuali adanya horina yang menunjukkan pengulangan. Contohnya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. Kaidah yang keenam, perintah setelah larangan menunjukkan kebolehan. Contohnya, Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dipanggil untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Itu. Metode yang kedua yaitu nahyu. Lafaz yang menunjukkan adanya tuntutan untuk meninggalkan sesuatu perbuatan dari yang lebih tinggi derajatnya yang lebih rendah. Terdapat 5 kaidah dalam nahyu. Yang pertama, nahyu menunjukkan kepada yang haram. Contohnya, Quran Surat An-Nisa ayat 43. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengerjakan sholat dalam keadaan mabuk. Jadi di sini ketika mabuk kita dilarang untuk mengerjakan sholat. Yang kedua yaitu nahyu menunjukkan larangan sesuatu, suruhan bagi lawannya. Contohnya, dilarang meninggalkan sholat, tentu disuruh untuk mengerjakannya. Yang ketiga, kaidah nahyu menunjukkan larangan yang mutlak, baik membawa kebinasaan maupun menjauhinya. Misalnya, perkataan seorang ayah kepada anaknya, jangan kamu dekati singa. Maka anak itu disuruh menjauhi singa karena melepaskan diri dari kebinasaan. Kaidah yang keempat, nahyu menunjukkan larangan beribadah. Contohnya, wanita yang sedang haid dilarang mengerjakan sholat dan puasa, berarti dituntut untuk mengerjakannya apabila telah suci. Kaidah yang kelima, nahyu menunjukkan larangan dalam muamalah. Dilarang menjual anak hewan yang masih di dalam kandungan ibunya, berarti akan jual beli tidak sah atau batal karena diperjualbelikan sebelum yang diperjualbelikan itu belum jelas. Jadi kalau misalnya barangnya belum ada nyata, jual belinya tidak sah, seperti itu. Metode yang ketiga yaitu am. Lafaz yang sejak pertama diciptakan untuk menunjukkan arti umum yang tidak terbatas, yang tentunya masih dalam ruang lingkup lafaz. Lafaz am yang pertama yaitu lafaz am yang dikehendaki keumumannya karena ada dalil yang menunjukkan tertutupnya kemungkinan ada tahsis atau pengkhususan. Contohnya, Quran Surat Hud ayat 6. Dan tidak ada binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rizki, dan Dia mengetahui tempat terdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semua jenis hewan melata tanpa terkecuali. 2. Lafaz am tetapi yang dimaksud adalah makna khusus karena ada indikasi yang menunjukkan makna seperti itu. Contohnya, Quran Surat At-Taubah ayat 120. Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah atau pergi berperang, dan tidak patut pula bagi mereka lebih mencintai diri mereka daripada mencintai diri Rasul. Di sini yang dimaksud ayat tersebut bukan seluruh penduduk Mekah, tetapi hanya orang-orang yang mampu. Yang ketiga, lafaz am yang menerima pengkhususan ialah lafaz am yang tidak disertai horiyah
Ia tidak mungkin dikhususkan dan tidak ada pula horina yang meniadakan tetapnya atau keumumannya. Contohnya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri menunggu 3 kali huruf. Metode yang keempat, qas, merupakan lafal yang dibuat untuk menunjukkan kepada sesuatu yang terbatas jumlahnya, mencakup segala hal yang bisa diterapkan kepadanya kepada individu-individu tertentu. Kaidah khas ada dua, yakni yang pertama kaidah mutasil yang bersambung, artinya dalil yang mengkhususkannya sangat terikat atau berkaitan erat dengan kalimat umum yang mendahulunya. Contohnya Quran Surat Al-Asr ayat 2-3. Artinya, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan. Kaidah yang kedua dalam qas yaitu munfasil, artinya yang terpisah. Dalam hal ini, dalil yang mengkhususkan terpisah dengan dalil umumnya. Contohnya, Quran Surat An-Nisa ayat 11 tentang keumuman syariat warisan bagi anak laki-laki dan perempuan. Kemudian ditaksis atau dikhususkan oleh hadis yang berbunyi tidak boleh mewarisi seorang muslim pada seorang kafir dan tidak boleh pula orang kafir pada orang muslim. Metode yang selanjutnya yaitu taksis, penjelasan sebagian lafaz am bukan seluruhnya, atau dengan kata lain menjelaskan sebagian dari satuan-satuan yang dicakup oleh lafaz am dengan dalil. Taksis dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama taksis muntasil yang berisi 4 macam. Yang pertama istisna, pengecualian. Contohnya Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Yang kedua tahid bisifat atau digantungkan pada sifatnya. Contohnya Quran Surat An-Nisa ayat 92. Firman Allah dalam hal kafarat membunuh. Yang ketiga taksis bil hoya, taksis dengan goyah. Contohnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Yang keempat taksis bil badal, taksis dengan badal. Contohnya Quran Surat Al-Imran ayat 97. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Yang kedua yaitu taksis munfasil. Tadi yang pertama muntasil, yang kedua munfasil. Ini dibedakan menjadi 6. Yang pertama taksis kitab bil kitab, taksis kitab bin sunnah, taksis sunnah bil kitab, taksis sunnah bin sunnah, taksis kitab bin qiyas, taksis sunnah bin qiyas. Untuk selanjutnya yaitu metode yang selanjutnya yaitu mujmal dan bayan. Secara istilah, mujmal adalah lafaz yang sigatnya tidak jelas menunjukkan apa yang dimaksud. Sedangkan mubayyan adalah lafaz yang sigatnya jelas menunjukkan apa yang dimaksud. Contoh mujmal pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 43. Wa afimus sholat, dan dirikanlah sholat. Tata cara mendirikan sholat tidak diketahui hanya dengan ayat ini, maka membutuhkan penjelasan lebih lengkap. Contoh bayan dibedakan menjadi 4. Yang pertama bayan dengan ucapan atau bayan hauli. Contohnya Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Maka wajib puasa 3 hari 3 malam dalam masa haji dan 7 hari setelah pulang. Itulah 10 hari yang sempurna. Yang kedua bayan dengan perbuatan atau bayan fi'li. Contohnya sabda Nabi, sholatlah sebagaimana kamu melihat sholatku. Yang ketiga bayan isyarat, menggunakan isyarat. Contohnya penjelasan Nabi tentang keharaman emas dan perak bagi kaum laki-laki. Sesungguhnya 2 barang ini haram atas umatku yang laki-laki. Al-Hadis. Yang keempat bayan tarku, bayan dengan meninggalkan, seperti hadis riwayat Ibnu Hibban yang terakhir dari 2 perkara dari Nabi SAW adalah tidak mengambil wudhu karena memakan sesuatu yang dimasak. Metode yang ketujuh mutlak dan muhayyad. Mutlak adalah lafaz yang menunjukkan satu makna dari beberapa satuan yang menjadi cakupannya tanpa adanya ikatan yang terpisah secara lafaz.
Sedangkan muhayyad adalah lafaz yang menunjukkan satu makna dari beberapa satuan yang menjadi cakupannya dengan disertai ikatan yang terpisah secara lafaz. Contohnya, Quran Surat Al-Mujadalah ayat 30. Maka wajib atasnya memerdekakan seorang budak. Kata budak adalah kata mutlak. Artinya mencakup budak secara mutlak. Tidak terbalas satu atau lebih dan tidak dibatasi apakah budak mukmin ataupun bukan mukmin. Kemudian apabila melihat ayat lain yang berhubungan, maka seperti contohnya Quran Surat An-Nisa ayat 92, maka hendaklah ia memerdekakan seorang budak yang beriman. Jika datang secara mutlak, maka akan tetap kemutlakannya. Jika datang secara muhayyad, maka akan tetap kemuhayyatannya. Nah, kemudian jika datang dengan mutlak pada satu tempat dan muhayyad di tempat yang lain, maka akan menjadi muhayyad. Metode yang ke-8 yaitu mantuk dan pembagiannya. Mantuk adalah apa atau makna yang ditunjukkan oleh lafaz sesuai dengan ucapannya, yakni sesuai dengan kandungan makna lafaz tersebut. Ada 3 jenis mantuk berdasarkan tingkat kepastian maknanya. Yang pertama, al-nas, yakni mantuk yang menunjukkan satu makna tertentu secara pasti tanpa ada kemungkinan sama sekali untuk menakwilkannya. Contohnya, Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Yang kedua, al-zahir, yaitu mantuk yang membuka kemungkinan untuk adanya ambiguitas makna. Namun diantaranya ada makna yang lebih unggul daripada makna-makna yang lain. Contohnya, kata al-baqi pada Quran Surat Al-Baqarah ayat 173. Yang ketiga, takwil. Ketika suatu lafaz memiliki beberapa makna, ada yang kuat dan ada yang lemah. Namun yang dipilih adalah makna yang marju atau lemah karena didukung oleh dalil dan alasan tertentu. Contohnya kata jannah pada Quran Surat Al-Isra ayat 24. Metode yang terakhir atau yang ke-9 adalah mahfum, yakni makna yang ditunjukkan oleh lafal namun tidak secara langsung melalui kata-kata tersebut dengan kata lain makna yang tersirat. Mafhum dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama mafhum muwafahah, yaitu makna tersirat yang hukumnya sama atau sesuai dengan mantuknya. Jenis ini dibedakan lagi menjadi 2, yaitu fahwa alkitab, ketika makna yang dipahami itu lebih harus diambil hukumnya daripada mantuk. Misalnya Quran Surat Al-Isra ayat 23. Kemudian adalah Alkitab apabila hukum mafhum sama dengan hukum mantuknya. Misal Quran Surat An-Nisa ayat 10. Mafhum yang kedua yaitu mafhum mukhalafah, yakni jika mafhum makna tersirat itu berkebalikan dengan mantuk. Dibedakan menjadi 4. Yang pertama mafhum sifat, misalnya Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Mafhum syar, misalnya Quran Surat Al-Talaq ayat 6. 3. Mafhum hoya, misal Quran Surat Al-Baqarah ayat 230. Yang keempat mafhum hasyr, misalnya Quran Surat At-Tauha ayat 98. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata atau salah baca dalam pelafalan, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.